Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang integral yang menggunakan substitusi yang merasionalkan. Pada bagian ini ada beberapa jenis substitusi. Yang pertama, integral yang melibatkan bentuk akar pangkat n dari ax tambah b. Nah, untuk menyelesaikan ini kita hilangkan tanda akar dengan mensubstitusi akar pangkat n dari ax tambah b itu menjadi u. Contohnya soal 8.3, soal nomor 2, yaitu integral x akar pangkat 3 dari x tambah b. Nah, bentuk ini memuat bentuk akar ax tambah b dari n-nya 3. Nah, kita misalkan akar x tambah b pangkat 3 itu sama dengan u, sehingga kita peroleh, kita hilangkan tanda akarnya, u pangkat 3 sama dengan x tambah b. Dari situ kita peroleh nilai x sama dengan u pangkat 3 dikurang pi. Karena kita akan bekerja di u, maka kita ubah dx itu menjadi du, sehingga dia menjadi 3u kuadrat du sama dengan dx. Selanjutnya kita ubah bentuk ini menjadi u. X tadi sama dengan u pangkat 3 kurang pi. Akar pangkat 3 x tambah pi itu u. Dx adalah 3u kuadrat du, sehingga dia menjadi integral 3u pangkat 6 dikurang 3pi u pangkat 3 du. Kita selesaikan bentuk itu. Kita peroleh 3/7 u pangkat 7 dikurang 3/4 u pangkat 4 ditambah 7. Kita kembali mengubah u itu ke dalam x, sehingga kita peroleh 3/7 x tambah pi pangkat 7/3 dikurang 3pi per 4 x tambah pi pangkat 4/3 tambah c. Soal berikutnya kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 ini x kuadrat, integral dari x kuadrat tambah 3x per akar x tambah 4. Kita misalkan akar x tambah 4 sama dengan u, sehingga untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan u kuadrat x tambah 4, sehingga kita peroleh x sama dengan u kuadrat kurang 4. Kita turunkan u, 2u du sama dengan dx. Jadi dx sekarang berubah menjadi 2u du. Kita ubah bentuk integral ini ke dalam u. X kuadrat, kita kuadratkan x-nya, u kuadrat kurang 4 kuadrat, 3x, 3 kali u kuadrat kurang 4, dx sama dengan 2u du. Lalu akar x tambah 4 itu sama dengan u, sehingga kita peroleh, ini kita kuadratkan, u pangkat 4 dikurang 8u kuadrat ditambah 16 ditambah 3u kuadrat dikurang 12 dikali 2u du. Kita kalikan ke dalam 2u du ini, sehingga kita peroleh 2u pangkat 5 kurang 10u pangkat 3 ditambah 8u per u du. Lalu kita hilangkan u-nya yang di bawah ini, sehingga kita peroleh integral 2u pangkat 4 kurang 10u kuadrat ditambah 8u du. Kita selesaikan. 2/5u pangkat 5 dikurang 10/3u pangkat 3 ditambah 8u tambah c. Lalu kita kembali mengganti u-nya. Kita ganti u-nya 2/5. Nih, 2/5 x tambah 4 pangkat 5/2 dikurang 10/3 x tambah 4 pangkat 3/2 ditambah 8x tambah 4 pangkat setengah ditambah c. Nah, itu jenis yang pertama pada bagian substitusi yang merasionalkan ini. Jenis kedua itu ada 3 bentuknya, yaitu integral yang melibatkan bentuk akar a kuadrat dikurang e kuadrat, akar a kuadrat ditambah e kuadrat, dan akar e kuadrat dikurang a kuadrat. Nah, untuk menghilangkan tanda akar ini kita gunakan substitusi trigonometri. Akar a kuadrat dikurang e kuadrat, kita substitusi x-nya menjadi a sin t dengan memberi batasan t-nya min pi per 2 sampai pi per 2. Yang kedua, akar a kuadrat ditambah e kuadrat, kita substitusi x-nya menjadi a tangen t dengan batas min per t-nya min pi per 2 sampai pi per 2. Sedangkan bentuk ketiga, akar e kuadrat dikurang a kuadrat, kita substitusi x-nya menjadi a sekan t dengan batasan t 0 sampai pi, di mana t tidak sama dengan pi per 2. Nah, berdasarkan substitusi itu di atas, di sini kita peroleh akar a e kuadrat dikurang a kuadrat kurang e kuadrat. Kita masukkan nilai substitusinya, sehingga kita peroleh
akar A kuadrat dikurang E kuadrat itu sama dengan A cos T. Akar A kuadrat ditambah E kuadrat itu sama dengan A secant T. Akar E kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan A tangen T. Nah, kita lihat soal terkait integral yang memuat bentuk-bentuk itu. Yang pertama soal nomor 10, yaitu integral E kuadrat dx per 16 dikurang E kuadrat. Bentuk ini, soal ini memuat bentuk A kuadrat dikurang E kuadrat, di mana A-nya adalah 4. Lalu kita substitusi, yang ini adalah bentuk yang A kuadrat dikurang E kuadrat. Berarti bentuk yang pertama kita substitusi X sama dengan A sin T. A-nya 4 sin T. Sehingga kita peroleh dx-nya 4 cos T dt. Dan akar 16 dikurang E kuadrat itu kita masukkan nilainya menjadi 4 cos T. Sehingga integral E kuadrat per akar 16 dikurang E kuadrat dx itu menjadi E kuadrat, ini kita kuadratkan X-nya 16 sin kuadrat T. Kita masukkan dx-nya 4 cos T dt. Kita masukkan akar 16 kurang E kuadrat itu 4 cos T. Sehingga 4 cos T dengan 4 cos T habis menjadi 16 integral sin kuadrat T dt. Ini bentuk yang genap, bentuk genap berpangkat n genap, integral yang bentuk jenis pertama di pasal 3.2 dan 8.2. Ini 16 integral 1 kurang cos 2t per 2 dt. Maka ini menjadi 8 integral dt, 8 integral cos 2t dt. Nah, ini 8 integral cos 2t ini menjadi 8 per 2, 8t tambah 4 sin 2t ditambah c. Nah, sin 2t sama dengan, kita gunakan kesamaan, sin 2t itu sama dengan 2 sin t cos t. Ini sehingga dia menjadi 8t ditambah 8 sin t cos t ditambah c. Selanjutnya, tadi kan kita memisalkan x sama dengan 4 sin t. Dan t itu kita batasi min pi per 2 sampai pi per 2. Sehingga dia menjadi, jika X sama dengan 4 sin T, maka sin T sama dengan X per 4. Karena selang T itu kita batasi, maka sin X ini punya inverse. Sehingga T sama dengan sin min 1 X per 4. Maka berdasarkan 4 kesamaan penting yang ada di pasal di bab 7 kemarin, kosin min 1x per 4 itu sama dengan akar 1 dikurang x per 4 kuadrat, sama dengan setengah akar 4 kurang e kuadrat. Jadi kita peroleh hasil akhir integral e kuadrat dx per 16 kurang e kuadrat itu sama dengan 8 sin min 1x per 4. Kita ganti x-nya sama dengan t-nya sama dengan sin min 1x per 4 ditambah 8. Ini sin T, ya sin T cos T. Sin T adalah X per 4, cos T 1/2 akar 4 kurang E kuadrat tambah C. Jadi ini hasil akhir dari bentuk integral E kuadrat dx per 16 kurang E kuadrat. Ini hasilnya. Kita lihat soal yang kedua. Yang ini tadi soal integral tak tentu, sekarang integral tentu, yaitu integral dt per t kuadrat akar t kuadrat kurang 1 dengan batas 2 sampai 3. Nah, bentuk ini adalah bentuk ketiga, bentuk jenis 3 yang memuat bentuk akar e kuadrat dikurang a kuadrat. Kita substitusi t-nya, karena ini di sini t, yang kita substitusi adalah t menjadi secant x yang di atas, sehingga t kuadrat sama dengan secant kuadrat. dt adalah secant t tangen t, secant x tangen x dx. Karena t sama dengan secant x, maka dt adalah secant x tangen x dx. Sehingga bentuk ini kita ubah. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa akar t kuadrat dikurang 1 itu menjadi tangen x. Lalu kita ubah bentuk ini sehingga kita peroleh tadi dt, yang di atas dt secant x tangen x dx. Lalu yang t kuadrat secant kuadrat x
akar T kuadrat kurang 1 itu tangen T, sehingga terakhir kita peroleh secant X. Habis di bawah yang tinggal integral dx per secant X sama dengan integral cos X. Sepersekan sama dengan cos dx. Lalu kita lihat bahwa T sama dengan secant X karena dia diberi batas, maka X sama dengan secant min 1T. Sementara hasil kita adalah min sin X. Untuk mendapatkan min sin X, kita kembali membuat persamaan. Berarti sin min 1T itu adalah sudutnya. Maka kita dapatkan sin dari secant min 1T itu sama dengan T per akar T kuadrat kurang 1. Sehingga kita dapatkan integral dt T kuadrat akar T kuadrat kurang 1 itu sama dengan T per akar T kuadrat kurang 1 dengan batas 2 sampai 3. Kita masukkan batasnya, maka kita peroleh hasilnya adalah 3 per akar 8 dikurang 2 per akar 3. Nah, kita akan lanjutkan dengan contoh berikutnya. Oke, kita masuk pada bentuk yang ketiga, melengkapi kuadrat. Melengkapi kuadrat yaitu kita melengkapi bentuk kuadrat yang muncul di bawah tanda akar. Lalu setelah kita lengkapi kuadratnya, selanjutnya kita gunakan substitusi trigonometri. Contoh soal nomor 18 yaitu integral dx per akar x kuadrat ditambah x tambah 5. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat dx per akar x tambah 2 kuadrat tambah 1. Ini bentuknya memuat akar u kuadrat ditambah a kuadrat. Nah, di situ kita misalkan u-nya adalah x tambah 2, sehingga kita peroleh du sama dengan dx. Sehingga bentuk ini menjadi integral du per akar u kuadrat ditambah 1. Nah, ini kita gunakan substitusi trigonometri dengan misalkan u sama dengan tangen x. Kita peroleh du-nya secant kuadrat t. U-nya sama dengan tangen t, bukan tangen x ya. U sama dengan tangen t, sehingga du-nya secant kuadrat t. Kita batasi t-nya antara min pi per 2 sampai pi per 2 dengan t tidak sama dengan nih secant ini 0 ini 0 sampai pi dengan t tidak sama dengan pi per 2. Kita batasi. Lalu kita cari nilai akar u kuadrat ditambah t. Itu sama dengan kita masukkan nilai ini, kita akan peroleh secant t. Lalu kita ubah ini du, tadi du secant kuadrat t dt, kita ganti du secant kuadrat t dt. Akar u kuadrat ditambah 1 kita ganti menjadi secant t, sehingga dia menjadi integral secant t dt. Nah, untuk mencari integral secant t dt, kita tidak bisa langsung, kita harus mengakalinya. Maka kita kalikan dengan 1 di sini secant t ditambah tangen t per secant t tambah tangen t, ini 1, sehingga kita memperoleh nanti turunan dari secant dan turunan dari tangen. Maka kita peroleh secant kuadrat t ditambah secant tangen t per secant t ditambah tangen t dt. Bentuk itu akan sama dengan d secant t. D secant t itu secant t tangen t, d tangen t. Tangen t itu secant kuadrat per, ini sama dengan du per u, sehingga dia menjadi ln u. U-nya sekarang secant t ditambah tangen t. Ln secant t tambah tangen t sama dengan c. Lalu kita ganti secant t. Secant t itu sama dengan akar u kuadrat tambah 1. Tangen t itu sama dengan u. Ini, lalu kita ganti lagi. U kuadrat itu kita ganti menjadi ini. X kuadrat ditambah 4x tambah 5 u, kita ganti lagi menjadi x tambah 2, sehingga kita peroleh integral ini, integral dx per akar x kuadrat ditambah x tambah 5 itu sama dengan ln akar x kuadrat tambah 4x tambah 5 ditambah x tambah 2 tambah c. Kita lihat soal berikutnya, soal nomor 22. Soal nomor 22 ini yaitu integral dx per akar 16 ditambah 6x dikurang x kuadrat. Ini sama dengan kita ganti dia, kita lengkapkan kuadratnya, sama dengan integral dx per akar 25 dikurang x kurang 3
kuadrat. Bentuk ini memuat A kuadrat dikurang U kuadrat. Nah, kita misalkan U sama dengan X kurang 3, maka DU-nya adalah DX, sehingga bentuk ini menjadi DU per akar 25 dikurang U kuadrat. Sekarang kita misalkan U sama dengan 5 sin T, karena ini A kuadrat kurang U kuadrat, maka dia pemisalannya adalah A sin T. U sama dengan 5 sin T, sehingga DU-nya adalah 5 cos T dt. Dan bentuk akar 25 kurang U kuadrat ini kita ganti juga menjadi 5 cos T. Lalu kita selesaikan integral itu. Integral DU per akar 25 kurang U kuadrat menjadi integral 5 cos T. Tadi DU 25 kurang U kuadrat itu 5 cos T, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah integral dt. Integral dt itu sama dengan T. Lalu kita ganti lagi U sama dengan 5 sin T. Maka sin T sama dengan U per 5. Karena T terbatas, maka fungsi sinnya punya inverse. Kita mencari T itu apa? Yang kita punya kan U tadi. T sama dengan, karena U sama dengan 5 sin T, maka kita dapatkan T sama dengan sin pangkat min 1 U per 5. Sama dengan sin pangkat min 1, U-nya kita ganti dengan yang pemisalan di awal, X kurang 3, X kurang 3 per 5. Sehingga kita peroleh integral dx per akar 16 tambah 6X kurang X kuadrat itu sama dengan sin min 1, X kurang 3 per 5 tambah C. Nah, demikian soal-soal yang terkait melengkapi kuadrat. Jadi ada 3 jenis untuk mensubstitusi ini. Silakan kerjakan soal-soal lainnya. Ingat pesan Ibu bahwa kalkulus itu bisa dipahami kalau sudah mencobakan soalnya. Makanya Anda harus rajin berlatih, kerjakan soal supaya Anda akrab dengan berbagai jenis soal. Demikian untuk topik ini. Kita akan lanjut nanti dengan topik berikutnya.